Pemirsa, gelombang protes kebijakan imigrasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Los Angeles berujung kerusuhan, penjarahan, hingga penangkapan massal. Nah, kami akan ulas dalam segmen At Large berikut ini. Berawal dari 4 Juni pemirsa, Presiden Trump itu menandatangani larangan warga negara dari 12 negara memasuki Amerika Serikat dan 7 negara dibatasi secara ketat. Jadi dari 12 negara yang dilarang ada mulai dari Afghanistan, Chad, kemudian Eritrea, Guinea, Haiti, Iran, sampai dengan Sudan dan Yaman. Sementara untuk 7 negara yang dibatasi secara lebih ketat, ada Burundi, Kuba, Laos, hingga Venezuela. Nah, perintah Trump mulai berlaku sejak 9 Juni 2025. Alasannya untuk mencegah masuknya teroris demi menjaga keamanan nasional. Trump mengatakan negara-negara yang dikenai pembatasan paling ketat dianggap menampung keberadaan teroris dalam skala besar dan gagal bekerja sama dalam hal keamanan visa, kemudian tidak mampu memverifikasi identitas dengan catatan riwayat kriminal. Dan kebijakan ini kemudian menuai protes berujung pada kerusuhan di Los Angeles. Dan lalu bagaimana kronologinya? Kita mulai dari 6 Juni 2025 di mana saat itu rangkaian protes dimulai pada 6 Juni setelah petugas penegakan bea cukai dan imigrasi ICE itu melakukan penggerebekan di beberapa wilayah di Los Angeles yang mayoritas itu dihuni oleh orang-orang Latin, termasuk juga di distrik Fashion dekat pusat kota LA salah satunya. Nah, penggerebekan ini menindaklanjuti satu dari 4 surat perintah penggeledahan yang diberikan ICE di 3 lokasi di LA. Nah, ketika kabar tentang surat perintah itu menyebar, protes pun akhirnya pecah. Para pengunjuk rasa melemparkan benda-benda ke arah petugas ICE dan berusaha untuk menghalangi aparat untuk melakukan penangkapan. Para petugas yang mengenakan perlengkapan anti huru-hara melemparkan granat dan semprotan merica guna untuk membubarkan kerumunan massa pada saat itu. Dan petugas ICE juga menggerebek sejumlah lokasi di distrik Westlake dan juga di Paramount. Nah, lokasi-lokasi itu berada di bagian selatan LA. Wilayah yang lebih dari 82% penduduknya itu merupakan keturunan Latin. Dan pemirsa, 44 imigran ilegal itu ditangkap di tempat kerja dan 77 lainnya itu ditangkap di wilayah Los Angeles Raya. Kemudian berlanjut keesokan harinya itu sebuah toko perangkat teknologi di distrik Paramount yang mayoritas penduduknya juga adalah orang Latin menjadi pusat demonstrasi. Nah, protes ini dipicu oleh rumor bahwa para pekerja harian di sana telah ditangkap oleh aparat. Nah, belakangan kemudian kabar ini disebut disinformasi oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat. Namun aksi protes itu terlanjur berkembang, salah satunya dari orang yang ditangkap diduga melemparkan bom molotov ke arah petugas. Nah, sementara sebuah mobil dibakar dan toko pun dijarah. Pihak berwenang juga menggunakan semprotan merica, peluru karet, dan bom asap untuk membubarkan massa. Nah, menanggapi protes ini, Departemen Kepolisian LA telah melakukan 29 penangkapan. Kemudian sekitar pukul 18 waktu setempat, Presiden Trump itu menggunakan kewenangannya untuk mengerahkan 2.000 anggota Garda Nasional California dan sesuatu yang biasanya ataupun harusnya bahkan itu diputuskan oleh gubernur negara bagian. Nah, disinilah awalnya panas hubungan antara Trump dan gubernur California Gavin Newsom. Nah, kemudian pada 8 Juni pagi, itu anggota Garda Nasional mulai berdatangan ke LA. Nah, mereka ditempatkan di luar pusat penahanan metropolitan di pusat kota, tempat para imigran ilegal itu ditahan. Nah, pasukan itu kemudian juga menjaga daerah pertokoan di Paramount serta gedung-gedung federal lainnya di LA. Nah, beberapa pengunjuk rasa melemparkan beton, kemudian juga botol dan benda-benda lain ke petugas. Kemudian polisi LA mengatakan bahwa telah menangkap 27 orang atas aksi tersebut. Sementara pada 10 Juni, Kepolisian Los Angeles LAPD menemukan bahwa satu mayat di lokasi penjarahan sejumlah toko di LA. Dan polisi kemudian mendapati jasad seorang pria yang mengenakan kaos merah terbaring di jalan dekat toko T-Mobile yang dijarah. Nah, sebelumnya pemirsa, sejumlah toko seperti Adidas, Air Jordan, kemudian Apple, bahkan apotik itu tidak luput dari aksi penjarahan setelah LA mengalami kerusuhan. Menurut LAPD, mereka telah menangkap 14 orang dalam penjarahan itu. Sementara ketika kerusuhan tersebut berlanjut, Trump ini mengancam Newsom untuk ditangkap. Nah, Newsom ini awalnya memprotes keputusan Trump menurunkan Garda Nasional tanpa berkoordinasi dengannya. Ia menyebut bahwa tindakan Trump itu otoriter dan juga ilegal. Melalui Jaksa Agung California, Rob Bonta, Sacramento itu menggugat bahwa Trump ke pengadilan
Sementara itu utusan khusus dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk perbatasan yaitu Tom Homan itu kemudian mengatakan bahwa tidak ada yang bisa lolos dari hukum, termasuk pejabat. Nah, razia dan deportasi imigran telah menjadi keputusan pemerintah pusat dan tidak boleh dihalang-halangi. Sementara itu saat Trump ditanya wartawan di Gedung Putih mengatakan bahwa saya rasa kalau saya menjadi Tom, saya tangkap Gavin Newsom. Nah, Gavin itu suka publisitas, tapi menangkapnya akan jadi hal yang hebat karena dia payah. Ia lalu menuduh orang-orang yang menentang keputusannya soal deportasi migran sebagai dalang kerusuhan dan mereka semua semestinya dipenjara, termasuk Newsom yang dimaksud oleh Trump. Lalu atas kerusuhan ini bagaimana keselamatan dan perlindungan terhadap warga negara Indonesia? Yang dinyatakan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban kerusuhan di Los Angeles. Dikatakan bahwa hingga saat ini tidak ada WNI yang menjadi korban kerusuhan. Kemlu dan KJRI LA ini terus memonitor dari dekat situasi di LA. Kemudian komunikasi juga terus dilakukan melalui simpul-simpul masyarakat Indonesia. Kemlu juga menghimbau WNI di Amerika Serikat untuk selalu waspada dengan menghindari tempat keramaian dan aksi massa, terus memantau perkembangan situasi terbaru dari sumber resmi setempat serta mematuhi tentunya peraturan yang ditetapkan oleh otoritas setempat. Nah, pemirsa, bagi WNI yang memiliki rencana perjalanan ke Amerika Serikat agar memastikan penggunaan visa yang valid dan tentunya juga sesuai peruntukannya, serta mengantisipasi pemeriksaan imigrasi yang tentu akan lebih ketat saat ketibaan di bandara di Amerika Serikat. Apalagi menghadapi keadaan darurat, Anda maupun kerabat Anda, pemirsa, warga negara Indonesia yang berada di Amerika Serikat dapat segera hubungi hotline perlindungan warga negara Indonesia. Ini dia nomor hotline-nya yang bisa dihubungi ketika Anda maupun kerabat Anda berada di sana. Nah, pemirsa, Los Angeles, kota yang dikenal sebagai lambang keberagaman dan toleransi, kini berubah menjadi ajang konfrontasi sengit. Toleransi sudah terkoyak habis. Semoga ketegangan di LA ini akan benar-benar berakhir agar tidak ada lagi korban. Dan kita juga tentu selalu doakan warga negara Indonesia di sana pun selalu dalam keadaan selamat. Demikianlah At Large untuk kali ini, pemirsa. Usai jeda, Metro Asia masih akan kembali diantaranya dengan informasi lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.